Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maco, mantap jaya, vloki cuan. Kemarin ada yang komen katanya uang 1 juta udah jadi 5 juta ya, kurang 4 juta ya. Lumayan lah ya. 1 juta jadi 2 juta. Memang kemarin sampai 0,5 rupiah ya untuk vlog ini yang selalu Mas Bro gembar-gemborkan. Ya ini nih kalau mau masuk koin itu yang orang-orang punya kaya ya, yang mana depnya dep kaya seperti vlog ini punyanya Mbah Gimbal Mas, masih ada hubungan saudara sama Elon yang sudah masuk Binance itu gak main-main. Ini kan sudah masuk Binance, artinya apa? Ya duitnya banyak, ya reportasinya bagus, rapotnya bagus, bukan koin tai. Ini yang namanya koin sudah masuk Binance. Sudah saya bilang berkali-kali, masuklah yang pertama PP, yang kedua Ploki. Tapi portonya kalau saya ya masuk 70% di PP, Ploki saya kasih cerit saja untuk 30%. Yang mana kalau menurut saya ya, pandangan saya loh ya, jangan Anda dimakan mentah-mentah. Bisa berbeda nggak apa-apa, yang namanya analisa. Kalau saya amati Ploki ini kan memang depnya dep ongkrongan tapi kaya. Ketika tempo hari itu dia cari tenar kan pakai modal yang besar, diangkat harga dari nol, masih banyak nolnya di belakang koma ya, kemudian jadi 4 rupiah kalau nggak salah ya, 3,9 lah ya. Saya masuk di angka 3 rupiah, nggak taunya dibanting sampai sekarang ya belum kembali lah. Saya masuk 3 rupiah ini baru 0,4 ya, kemarin tertingginya 0,5. Akan tetapi ini masih mending, kerugian nggak begitu besar ya. Mudah-mudahan nanti bull market ini akan terbang. Yang namanya orang ongkrongan, depnya ongkrongan, punya modal, punya uang kan bisa juga. Tapi saya kasih tahu ya, ini jangan untuk Anda hold jangka panjang. Jadi ketika nanti terbang tinggi diangkat sama depnya ya, Anda bisa di TP sebelum nanti well-nya depnya itu banting. Karena ini kan dia pinter, depnya kaya, masukkan uang itu. Nanti dia banting sendiri, scalpingan juga dia. Yang mana kalau saya lihat ini kan peredaran suplainya juga belum begitu banyak ya kalau blok ini ya, yang mana baru sekitar 12% saja. Artinya menggunung masih dia punya barang ya. Peredaran suplainya itu ini kan baru 12,33% ya. Jadi saya nggak sarankan untuk koin masuk terlalu banyak-banyak di koin ini ya. Ya gambling lah, tetap game, tapi masih mending karena sudah ada di Binance. Kalau untuk hold jangka panjang di bull market tahun depan di tahun 2024, saya akan pilih di PP. Untuk vlog ini ya lumayan dikit aja lah, 30% portonya ya. Yang mana ini kalau saya lihat peredaran suplainya juga baru dikit, berarti kan depnya masih megang banyak ya. Market capnya juga setengahnya daripada PP ya, cuma masuk Binance tuh mending. Jadi bisa dikatakan nanti bull market ya kedua koin ini yang akan terbang, antara PP dan Ploki. Tapi saya cenderung masih ada dengan ditandai apa, ditandai dengan marketnya lebih besar daripada Ploki, berarti kan ini pausnya wellnya lebih banyak invest di sana, mungkin sebagian kecil diinvestkan di sini. Juga di PP itu kan peredaran suplainya, sirkulasinya udah beredar semua, tentu akan lebih mantap. Yang mana juga sekarang penurunannya nggak seberapa ya. Orang paus TP paling-paling dimainkan cuma 20-25%. Tenang saja, masih jauh Belanda ya. Mana bull marketnya aja tahun depan naik turun untuk scalpingan, saat ini nggak apa-apa, boleh-boleh saja, nggak ada yang larang ya. Jadi masuklah di Ploki sama di PP. Juga akan saya bahas sekalian, banyak yang nanya koin meme ya. Jadi banyak sekali yang keluar di setiap hari itu di CMC yang baru launching 1 jam 2 jam, bahkan banyak sekali. Jadi nggak usah perlu Anda bingung ya mengenai koin-koin yang baru launching itu. Bingung saya milihnya, pokoknya hitung-hitung itu gambling untung-untungan. Kalau saya yang nggak gambling, saya akan pilih masuk di koin-koin yang jelas ya. Ini perlu Anda lihat, ini ada koin-koin meme combat ya, ada meme combat. Kalau saya cek di sini tuh banyak sekali yang namanya koin-koin meme ini yang tiap hari bermunculan. Jadi kalau saya akan pilih tetap di Ploki sama di PP, yang mana sudah bikin orang-orang pada jutawan ya. Jadi orang kaya itu ada di Ploki sama di PP
ya. Sedangkan Breeze kan ada sell kontraknya. Lah ini dia nih masuk Binance, Floki ya, rame KuCoin masuk ya, eh, di jempol ya, ada juga jempol ya, Bitfinex ya, banyak. Pokoknya saya akan pilih di sini. Ini market capnya lumayan juga nih, 4,5 triliun ya, ya separuhnya dari koin PP lah ya. Yang penting kan saya lihat komen tuh seneng ya, cuan mas bro, sampai saya jual Shiba, saya pindah ke Floki, alhamdulillah ya, 1 juta jadi 2 juta, aduh mantap jaya tentunya anda ya, cuan 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 ya, bisa buat ngepet ini ya, gacoan bukan ngepet ya, kalau baby ngepet, kalau cewek ya gacoan, gitu aja lah ya. Jadi betul-betul ini bisa diinvestkan. Salah satu kita kalau mau investasi di koin Mijin itu, patokan kita yang sudah ada di Binance. Pasti pas bull market nanti akan terbang karena ibaratnya udah ada di dalam kandidat. Beda kalau masih di luar, mau masuk ke Binance aja kan susah ya. Jadi jangan salah pikiran, keliru. Ah nanti aja biar jadi Rp1, yang di luar Binance, ketika masuk Binance Rp1, ya masuk Binance-nya kapan? Jangan-jangan belum masuk Binance sudah scam, kan banyak terjadi seperti itu ya. Dibilang 1 tahun lagi, nanti tahun depan, ditunggu tahun depan nggak masuk, tahun depan nggak masuk, jeleh meleleh mutah, bosen dikibal-kibuli mulu ya. Binance RP1 ya, berangkas jutawan-jutawan dari Hong Kong ya. Kalau mau beli ya yang jelas-jelas koin-koin yang sudah jelas seperti ini, ada PP, ada Floki ya, semua saya jelaskan. Untuk meme koin yang baru launching banyak sekali, ada meme combat, ada meme-memean, banyak sekali koin meme aja, logonya berbeda, namanya hampir sama, paling diplesetkan dikit ya. Ya semua itu gambling, belum bisa dianalisa ya. Bagaimana mau analisa yang lahir aja baru sehari 2 hari, lamanya 1 minggu. Yang namanya analisa itu paling enggak 6 bulan ya, 1 tahun, syukur-syukur sudah siklusnya 4 tahun kayak BTC. Jadi dia itu kuat nggak bertahan di bear market ya, demandnya bertahan nggak, scam nggak. Dalam perjalanan itu bisa dinilai debtnya edan nggak, debtnya coblok nggak, kurang ajar nggak, nyuri nggak, maling nggak. Kan banyak terjadi yang debtnya itu maling, mencuri koinnya, yang namanya Ponzi scam, permainan belaka. Hati-hati ya, banyak debt yang mencuri. Yang jelas kalau satu membeli meme coin itu, yang pertama seharusnya itu jangan yang anonim ya, fundamentalnya harus jelas, projectnya apa ya, progres terus enggak, mensosnya aktif terus enggak, bukan menyong. Kalau menyong taya aktif terus ini mas bro nih, menyang ya. Untung aja enggak dilaweran yang jorok-jorok. Biasanya kalau lagi dilaweran ini lagi males mas bro nya ya. Males kenapa mas bro? Lihat PP nya belum naik lagi. Yang naik malah Floki. Nah Floki naik saya cuma 30% portonya. Kalau ini kan portonya banyak di PP kan, cuannya kan tebel. Bukan tebel itu perhatiannya bibir tebel saja. Kalau dompet tebel itu yang dicari. Kalau bibir tebel aduh payah itu. Cari banyak kan bibir-bibir yang tipis. Maksudnya apa mas bro tipis? Ngirit ya, ngirit ginco. Apa sih ginco, tahu nggak? Itu biasa yang buat merah-merahin bibir itu. Kalau saya kan di Tegal gincu medok. Kalau di ini apa namanya kalau orang kota, saya lupa ya. Gincu aja, gincu itu kan kalau bibirnya tipis itu ini ngirit ya gitu. Sama juga kalau yang giginya ompong itu suatu keberkahan. Kok bahas kripto bahas gigi ompong mas bro? Ya nggak apa-apa. Makanya serba disyukuri, segala sesuatu yang kurang itu disyukuri. Contohnya kekurangan, kriptonya turun longsor, kurang cuannya, disyukuri. Itu waktunya untuk masuk. Jadi dibalik kesulitan, dibalik kekurangan, ada keindahan di situ. Ketika turun Anda bisa tambah muatan ya. Sama juga ketika giginya turun tambah muatan. Kalau gigi turun gimana itu? Aduh susah menjelaskan ya. Kalau gigi ompong kan ngirit odol ya. Kalau gigi turun payah kan. So aduh saya rasa cukup lah. Dapat tipis-tipis lumayan Floki karena portonya hanya 30% ya. Yang 70% di PP. Ya sabar nunggu nanti TP loncat ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan yang sederhana ini, untuk menambah apa namanya blek utakannya di siang hari ini, daripada melihat
PP-nya lagi turun ya kita bahas Ploki dulu yang lagi naik ya. Cocok ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini tetap gambling, meme coin ke main coin. Kalau nggak berhasil ya jadi tengu. Yang di biji salak itu yang gatel digaruk-garuk ya, jengkeli ya, barangnya nggak kelihatan, gatelnya minta ampun. Kalau digaruk asik juga, karena yang digaruk bukan tengunya, tengunya kan nggak kelihatan, ondal-adelnya itu digaruk-garuk. Jorok ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya rasa cukuplah untuk obrolan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mas Bro nggak sempurna tentunya ya, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.